Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gue tuh mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 20. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 20. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini Naofumi dan yang lainnya tuh lagi ada di ruang dewan. Mereka tuh ngadain pertemuan darurat. Naofumi di sini mutusin untuk pulang ke dunia dia. Oh ya, maksudnya tuh bukan bumi, melainkan dunia isekainya Naofumi ketika Naofumi tuh pertama kali dikirim ke isekai. Nah, Naofumi di sini mutusin pulang karena dia tuh udah dikasih peringatan sama kakak Shen untuk segera pulang. Karena kalau nggak pulang, maka dunia Naofumi tuh bisa dalam bahaya. Naofumi tuh sebenarnya dia tuh berharap kalau info dari kakak Shen hanyalah info palsu. Tapi untuk mastiin bener atau enggak, Naofumi tuh harus memastikannya sendiri. Lino juga di sini ngasih beberapa info tentang kakak Shen. Lino cerita kalau kakak Shen tuh terlihat seperti orang baik, tapi walaupun gitu, Lino masih belum tahu sifat sesungguhnya. Lino juga di sini bilang kalau dia tuh membenci nama asli kakak Shen. Jadi dia nggak mau memanggil kakak Shen dengan nama aslinya. Di sini, Naofumi juga nanya seberapa penting Beats di dalam organisasi. Lino bilang kalau Beats adalah orang baru dan dia tuh adalah orang beruntung karena berhasil membebaskan pahlawan senjata suci milik organisasi yang telah ditangkap ketika ada gelombang. Berkat prestasi yang kebetulan itu, hal itu membuat Beats bisa bertemu sama bos organisasi dan tentunya Beats tuh pakai ngibul no jutsu sehingga dia tuh bisa menjadi orang penting di organisasi. Lino juga di sini ngasih buku catatan yang berisi tentang rencana pertemuan organisasi. Dan Lino juga ngasih aksesoris yang mengikat Facial Weapon. Mereka semua juga di sini diskusi tentang siapa orang dari dunia Kizuna yang akan ikut ke dunia Naofumi. Raruk di sini terlihat sangat antusias. Dia bilang kalau dia pengen ikut dan dia bilang kalau dia tuh mau berlatih menjadi kuat di dunia Naofumi. Mereka juga membahas soal membuat Kizuna semakin kuat ketika menggunakan teknik kutukan dari senjata suci. Di sini diketahui juga, ternyata naga iblis itu kesulitan memperkuat teknik kutukan senjata milik Kizuna. Bisa dibilang kalau kekuatan mereka tuh nggak cocok. Karena teknik kutukan Kizuna adalah kemalasan, Naofumi di sini menyuruh Kizuna untuk melatih mengendalikan kemalasannya. Singkatnya, masih butuh beberapa hari untuk kembali ke dunia Naofumi. Untuk mengisi waktu, mereka tuh berlatih untuk naikin level. Saat ini, Naofumi dan yang lainnya tuh lagi ada di tempat Malt. Malt saat ini jadi sandra untuk dikorek informasinya. Malt saat ini dipasang Opuda, makanya dia tuh nggak gerak. Itsuki juga di sini menendang Malt. Itsuki mengejek Malt karena pahlawan keadilan yang selalu dibicarain sama Malt tuh nggak kunjung datang untuk nyelamatin Malt. Itsuki di sini benar-benar mengintimidasi Malt. Itsuki jelasin kalau keadilan yang dipercaya sama Malt tuh sangat berbeda dengan keadilan yang saat ini dipercaya sama Itsuki. Itsuki masih terus menendangi Malt. Gak lama Risia bilang kalau waktu untuk teleport udah semakin dekat. Naga iblis di sini kecewa karena dia tuh nggak ikut. Tapi walaupun gitu, naga iblis ngasih fragmen naga kepada Naofumi. Naga iblis mau Naofumi ngasih fragmen naga itu kepada kaisar naga yang ada di dunia Naofumi. Naga iblis juga bilang kalau dia tuh udah naruh tiruannya di dalam perisai Naofumi. Jadi naga iblis tuh bisa membantu Naofumi dimanapun Naofumi berada. Singkatnya, Naofumi dan beberapa orang menuju ke dunia Naofumi. Oh ya, gak semua orang ikut pulang ke dunia Naofumi. Contohnya kayak nenek tua yang tetap ada di dunia Kizuna. Ketika sampai di dunianya, Naofumi tuh melihat sebuah teks dan dia pun mengganti senjata cermin ke perisainya. Kepulangan Naofumi disambut orang-orang seperti Motoyasu, Melty, dan Sampah. Di sini juga Raruk memperkenalkan dirinya. Di sini Naofumi jelasin tentang apa yang terjadi di dunia Kizuna kepada semua orang, tentunya termasuk kematian Beats. Walaupun gitu, Naofumi juga ceritain kalau kemungkinan Beats bakal hidup lagi. Naofumi juga jelasin kalau Beats telah menyebabkan banyak masalah dan tragedi. Wajah Sampah di sini memucat ketika tahu kalau Beats menjadi semakin parah.
Mendengar semua yang terjadi, Sampah mewajarkan kalau Naofumi itu pulang karena khawatir pada dunianya. Lino juga di sini memperkenalkan diri kepada Sampah. Lino juga di sini membawa fasa weapon cambuk yang kemudian tiba-tiba berubah jadi bola cahaya dan lalu bola itu menghilang. Setelah diskusi singkat, mereka pun mutusin untuk pergi ke kastil. Tujuannya untuk melanjutkan diskusi supaya lebih detail. Pertukaran informasi dijelasin secara detail di kastil. Diketahui juga kalau Mal tuh statistiknya udah diturunin sehingga dia tuh nggak bakal bisa kabur. Mereka juga di sini bertujuan untuk menganalisis aksesoris yang udah dipakai sama organisasi untuk menaklukkan senjata suci maupun Vassal Weapon. Di sini juga mereka tuh menjelaskan metode-metode untuk jadi kuat. Jadi mereka tuh harus melatih diri supaya menjadi semakin kuat. Setelah banyak diskusi, Naofumi dan yang lainnya tuh sekarang menuju Zeltobel pakai teleport. Naofumi menuju penjual aksesoris. Seperti biasa, pemilik aksesoris ini terlalu memuja Naofumi dan itu membuat Naofumi jadi risih. Naofumi pun ngasih aksesoris-aksesoris dari dunia lain kepada toko aksesoris. Naofumi mau pemilik toko tuh meneliti semua aksesoris yang dibawa sama Naofumi. Di sini juga, Raruk mengakui bahwa aksesoris-aksesoris yang dijual di toko memanglah aksesoris yang bagus. Di sini juga, Raruk tuh agak bertele-tele ngomong sama pemilik toko aksesoris. Karena pemilik toko nggak suka ngobrol bertele-tele, tiba-tiba Raruk di sini memohon untuk diajarkan caranya dalam membuat aksesoris yang baik. Keinginan Raruk langsung ditolak sama pemilik toko aksesoris. Pemilik toko bilang kalau Raruk tuh nggak cocok menjadi pengrajin aksesoris. Raruk di sini terus memohon untuk diajari pemilik toko aksesoris. Ternyata alasan Raruk ikut ke dunia Naofumi itu semua karena dia tuh mau belajar membuat aksesoris dari pemilik toko aksesoris di Zeltobel. Pemilik toko bisa dibilang adalah guru Naofumi dalam membuat aksesoris. Makanya Raruk tuh mau diajari cara membuat aksesoris oleh pemilik toko aksesoris. Pemilik toko tuh terus menolak permintaan dari Raruk. Bahkan pemilik toko tuh menyuruh Raruk untuk belajar dengan Naofumi. Pemilik toko juga bilang kalau Raruk tuh nggak punya jiwa pedagang, makanya dia tuh nggak tertarik untuk ngajarin orang yang nggak punya jiwa berdagang. Teres di sini menghentikan Raruk yang terus memohon untuk diajari. Tapi sayangnya Raruk di sini nggak mau menyerah. Alasannya karena dia tuh mau jadi orang yang dibanggakan sama Teres. Makanya dia tuh mau belajar dalam membuat aksesoris. Melihat mata Raruk yang berjuang demi Teres, akhirnya pemilik toko mau ngajarin Raruk. Pemilik toko tuh entah kenapa yakin kalau Raruk tuh bisa menjadi pembuat aksesoris yang baik. Naofumi saat ini kembali ke desa dan dia tuh disambut. Vol ngasih laporan bahwa semua orang di desa tuh udah berlatih dan bekerja keras. Gak lama datanglah Ren menyapa Naofumi. Ren terlihat udah sembuh dari sakitnya karena terlalu memaksakan diri dalam berlatih. Selain itu, Ren juga terlalu banyak pikiran. Intinya di sini tuh banyak orang yang menyambut Naofumi dan mereka tuh ngasih tahu apa yang terjadi di desa selama Naofumi nggak ada. Di sini juga Naofumi tuh mengobrol sama Vittoria melalui Vilo. Naofumi yakin kalau Vittoria tuh pasti udah tahu tentang reinkarnator yang menjadi masalah. Vittoria di sini jawab kalau ingatannya tentang masa lalu tuh kurang jelas. Naofumi juga di sini nanya tentang Ethnobout kepada Vittoria. Rasnya Ethnobout ini di dunia Kizuna tuh bisa dibilang memiliki kesamaan dengan ras Filolial yang ada di dunianya Naofumi. Naofumi menyuruh Vittoria untuk hati-hati karena kemungkinan besar Vittoria tuh bakal diincar sama musuh. Di sini Vittoria ternyata dia tuh mau mengajak Naofumi untuk ketemuan secara langsung. Banyak hal yang mau dibahas sama Vittoria, termasuk kemiripan ras Filolial dan ras kelinci perpustakaan yang ada di dunianya Kizuna. Naofumi pun setuju untuk bertemu dengan Vittoria. Besoknya, seperti yang udah dijanjikan, Naofumi dan yang lainnya tuh datang ke tempat suci Filolial. Ketika di sana, Naofumi heran karena reruntuhan Filolial tuh terlihat berbeda dari terakhir kali dia datang. Ternyata sekarang, tempat Vittoria tuh dipenuhi barang rongsokan. Seperti yang kalian ketahui, para Filolial tuh suka barang-barang yang mengkilap. Dan walaupun rongsokan, selama barang itu mengkilap, maka para Filolial menyukainya, termasuk Vittoria. Nah, reruntuhan tuh sekarang, banyak barang mengkilap yang bagi Naofumi itu adalah rongsokan atau sampah. Naofumi di sini tuh gatel dan dia tuh mau bersihin sampah-sampah. Walaupun gak semuanya sampah, tapi rata-rata tuh isinya sampah. Naofumi pun merintahin orang-orang untuk segera membersihkan reruntuhan Filolial.
Motoyasu di sini kaget karena ternyata ada biji langka di tumpukan sampah. Risia juga di sini menemukan pedang yang bagus. Risia tentunya minta pendapat dari Ren. Ren di sini melihat pedang itu dan dia tuh menganalisisnya. Ternyata pedang itu sangat efektif jika digunakan dalam melawan naga. Ren juga di sini mengkopi senjata itu. Risia juga menemukan tombak yang terbungkus dan tentunya Risia juga minta pendapatnya Motoyasu. Motoyasu bilang tombak itu adalah tombak binatang. Motoyasu pun mengkopi senjata itu. Gak lama Rapcan 2, dia tuh mengambil tombak yang udah disalin sama Motoyasu. Dan tiba-tiba Rapcan 2 pun bercahaya. Sildina di sini terlihat khawatir karena Rapcan 2 tuh pada dasarnya adalah kaisar surgawi di masa lalu. Sildina dan kaisar surgawi di masa lalu, mereka berdua tuh gak akur. Naofumi dan yang lainnya tuh terus lanjutin bersih-bersih reruntuhan. Ternyata banyak item-item berserakan, termasuk senjata dari paus agama 3 pahlawan. Saat ini, terjadilah kehebohan karena Motoyasu tuh terus mengganggu Filo. Filo saat ini kabur dari kejaran Motoyasu dan Filo pun dia terbang. Filo terbang, hal itu berkat bantuan Sildina. Para filolial Motoyasu, mereka tuh kagum karena Filo bisa terbang. Mereka pun akhirnya menuju Sildina dan mereka mau kalau Sildina juga membantu mereka untuk terbang. Naofumi saat ini menghentikan keributan yang terjadi. Singkatnya, mereka semua pun akhirnya sampai di suatu tempat yang terlihat ada altarnya. Motoyasu tiba-tiba menancapkan tombaknya ke lantai dan itu membuat lantai bergemuruh. Naofumi pakai perisainya untuk jaga-jaga. Gak lama, tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari lubang yang dibuat karena Motoyasu tuh menancapkan tombaknya ke tanah. Dan cahaya itu menyelimuti tombak Motoyasu. Tombak Motoyasu kali ini terlihat berbeda. Mengamati yang terjadi, Naofumi itu ngerasain kalau tempatnya sekarang memiliki aura yang sama ketika ada di perpustakaan labirin kuno Ethnobald. Victoria bilang karena Naofumi itu udah pernah ke tempatnya Ethnobald, maka Victoria juga bakal mengajak Naofumi ke tempat miliknya. Di sana juga terdapat ukiran-ukiran yang mirip seperti di tempatnya Ethnobald. Naofumi sekarang menyuruh Risia untuk menerjemahkan segala teks kuno yang ada. Di tempat itu juga, ternyata ada botol yang berisi cairan berwarna merah dan itu benar-benar seperti di tempatnya Ethnobald. Naofumi pun meneteskan cairan itu kepada perisainya dan ternyata muncullah perisai Zero. Naofumi mencoba perisainya dan sekarang perisai Naofumi itu menyala dan bersinar. Semua pahlawan suci juga, mereka juga meneteskan cairan kepada senjata mereka dan mereka juga dapat senjata seri Zero. Di sini juga, Victoria menyuruh Filo untuk meminum cairan merah itu. Victoria bilang kalau Filo telah dipilih menjadi penerusnya, jadi Filo tuh harus meminum cairan itu. Naofumi juga di sini ingat kalau Ethnobald tuh awalnya nggak mau minum cairan merah beracun yang sangat menyakitkan. Tapi karena Ethnobald adalah penerus dari pemimpin ras kelinci, maka Ethnobald berani untuk minum cairan itu walaupun nyawanya tuh dalam bahaya. Jadi kesimpulannya, walaupun sekarang Filo nggak mau minum, tapi di masa depan, Filo tuh mau nggak mau harus meminum cairan itu karena Filo adalah penerus dari Victoria. Ketika melihat ukiran-ukiran di dinding, Naofumi bilang kemungkinan orang-orang yang ada di balik gelombang, mereka tuh mencoba untuk membunuh orang-orang seperti Victoria maupun Ethnobald. Naofumi di sini menyuruh Victoria untuk hati-hati. Victoria bilang alasan dia selalu bersembunyi itu semua karena dia tuh udah berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan. Bahkan ada orang-orang yang berkhianat pada Victoria. Diskusi masih terus berlanjut. Di sini Risia bilang senjata seri Zero tuh bisa efektif melawan orang-orang yang punya keabadian. Setelah membersihkan dan menjelajahi reruntuhan filolial, Naofumi dan yang lainnya pun akhirnya kembali ke desa. Terlihat di sini Gaeleon tuh takut ketika Naofumi memegang botol cairan merah. Naofumi di sini paham kalau Gaeleon juga termasuk makhluk yang memiliki keabadian. Makanya dia tuh takut sama cairan racun yang bisa efektif melawan keabadian. Naofumi di sini tersenyum dan dia tuh berpikir kalau dia tuh bisa mengendalikan naga iblis pakai cairan itu. Setelah melakukan eksperimen, Naofumi pun mengembalikan botol cairan merah kepada Victoria. Naofumi juga sekarang bereksperimen dengan perisai baru yaitu seri Zero. Saat ini, Naofumi dan yang lainnya bertemu sama Melty. Naofumi heran kenapa Melty bisa sangat bebas padahal Melty adalah ratu. Melty bilang kalau ayahnya menyuruh dia untuk berlibur. Melty tuh udah terlalu sibuk meeting sana sini, makanya Melty tuh butuh liburan.
Ketika ngobrol sama Melty, Naofumi bingung karena Melty nggak bareng Philo. Biasanya, Philo tuh selalu ada di dekat Melty, dan Philo juga selalu bermain sama Melty. Melty bilang kalau Philo dikejar sama Motoyasu, makanya Philo saat ini kabur. Tapi walaupun gitu, Philo bilang ke Melty kalau dia tuh bakal balik lagi setelah menjauhkan Motoyasu. Melty juga di sini dia curhat. Melty bilang kondisi dia tuh saat ini cukup berat. Para reinkarnator terus berkeliaran dan itu berbahaya bagi Melty karena dia tuh saat ini adalah ratu dari negara yang besar. Selain itu, masih ada aja orang dari negara lain yang menginginkan kematian dari Melty. Tentunya orang-orang itu juga nggak bodoh, mereka tuh nggak mungkin langsung bunuh Melty. Mereka juga takut sama sampah yang udah pasti bakal melindungi putri tercintanya. Raphtalia di sini bersimpati pada beban yang ditanggung sama Melty. Melty juga di sini bilang kalau Raphtalia tuh harus pergi ke Kitenglo. Raphtalia adalah kaisar, jadi Raphtalia tuh harus tampil di hadapan rakyat atau rakyat tuh bakal melupakan Raphtalia. Melty bilang kalau Rup di mata warga Kitenglo, dia tuh telah mati karena dieksekusi. Jadi kalau Raphtalia mau nyerahin jabatan ke Rup, maka butuh bertahun-tahun supaya warga tuh percaya bahwa Raphtalia tuh punya saudara lain. Dengan gitu, warga tuh nggak bakal curiga kalau yang menjabat adalah Rup. Melty bilang perkembangan Rup yang disiapkan untuk menjadi pemimpin, perkembangannya tuh sangat luar biasa. Bahkan sekarang, Melty kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari Rup tentang cara bernegara. Melty bahkan menyuruh Rup untuk bertanya pada ayahnya kalau ada pertanyaan yang gak bisa dijawab sama Melty. Naofumi bilang untuk masa depan Kitenglo, Raphtalia dan Rup harus duduk bersama dan mereka tuh harus ngobrol bersama tentang masa depan dari negara tempat di mana mereka dilahirkan. Di sini, Naofumi juga bertanya apakah ada info tentang Kakasen maupun orang-orang yang katanya bakal menyerang dunia. Melty bilang sejauh ini cuma ada insiden-insiden yang kecil. Tapi ada satu insiden di Faubre yang menarik perhatian ayah dari Melty. Bagi Naofumi, jika sampah udah tertarik sama insiden kecil, berarti insiden di sana tuh bukan insiden sembarangan. Gak lama, Naofumi mendengar suara peringatan dari Kakasen untuk segera pergi. Hanya Naofumi yang mendengar peringatan itu. Gak lama di luar tuh terlihat ada kilatan petir yang menciptakan suatu ruangan yang besar. Terdengar juga ada banyak suara teriakan dari warga desa. Di sini terlihat juga ternyata senjata suci maupun pasal weapon, kedua senjata itu memberikan respon terhadap peristiwa yang terjadi. Dan sekarang, tiba-tiba di luar desa, ada sebuah gunung besar yang seharusnya tuh gak ada gunung di sana. Naofumi dan yang lainnya tuh bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada gunung yang besar. Naofumi saat ini mau menyuruh Philo dan Gaeleon untuk mengintai. Sayangnya komunikasi segel monster telah terputus, sehingga Naofumi tuh gak bisa ngasih perintah jarak jauh. Naofumi pun mutusin untuk mengumpulkan orang-orang. Sekarang, orang-orang tuh bertanya pada Naofumi tentang apa yang terjadi. Tentunya Naofumi sendiri gak tahu tentang apa yang terjadi, karena tiba-tiba tuh muncul gunung besar di dekat desa. Naofumi di sini nanya ke Windia tentang lokasinya Gaeleon. Windia bilang kalau Gaeleon tuh lagi marah dan Gaeleon pergi nggak tahu kemana. Di sini semua orang terlihat panik. Naofumi mencoba untuk nenangin semua orang. Naofumi juga di sini nanya kepada Rapchan tentang apa yang terjadi. Rapchan 1 dan Rapchan 2, mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Karena di sini ada anggota Shadow, Naofumi menyuruh mereka untuk memastikan kalau nggak ada musuh yang bersembunyi di desa. Naofumi dan yang lainnya tuh diskusi tentang apa yang telah terjadi. Mereka berdeduksi kemungkinan ada teknologi yang bisa menggerakkan seluruh desa. Bisa dibilang kemungkinan desa mereka tuh diteleport ke suatu tempat. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Itu semua karena sekeliling desa saat ini terlihat seperti sesuatu yang berbeda, seolah-olah desa tuh telah diteleportasi ke tempat yang berbeda. Naofumi dan yang lainnya saat ini berjuang pakai segala jenis teleport untuk keluar dari desa, tapi ternyata nggak bisa. Naofumi pun mutusin untuk membagi beberapa tim, termasuk tim Shadow juga dikasih tugas sama Naofumi. Naofumi dan yang lainnya mulai berjalan dan menjelajah. Mereka tuh menemukan garis batas yang merupakan batas desa mereka. Naofumi berpikir desa yang dipindahkan hanyalah desa yang telah memasuki garis lingkaran yang besar. Gak lama, mereka tuh melihat monster balon ular. Ternyata monster itu merupakan monster yang berasal dari negara Silper, jadi nggak mungkin ada di Melromarc. Naofumi dan yang lainnya saat ini menghabisi monster-monster tersebut. Naofumi berpikir kalau mereka tuh sekarang ada di suatu tempat di negara Silper.
Sayangnya, Vol bilang kalau dia tuh ragu kalau mereka ada di Silverd. Alasannya, kan ada beberapa tempat yang berbeda dari Silverd. Vol tuh sangat hafal negara Silverd, jadi dia tuh pasti tahu. Mereka pun lanjutin menjelajah. Gak lama, datanglah Rat dengan membawa mayat monster kepada Naofumi. Rat bilang mayat monster yang dia bawa adalah monster yang seharusnya udah punah. Rat di sini terlihat senang karena dia tuh bisa meneliti monster yang dianggap udah punah. Vol juga saat ini udah kembali dari menjelajah. Vol bilang kalau dia tuh menemukan sebuah sungai dan di sana juga ada monster yang seharusnya udah punah. Gak lama datanglah Melty. Naofumi kesal karena sekarang Melty malah keluar. Harusnya Melty tuh sebagai ratu tetap di dalam rumah. Naofumi pun menyuruh Vol, Ruff, dan spesies Rap untuk melindungi Melty. Sedangkan Naofumi, Raptalia, Sen, dan Rapchan, mereka pun pergi untuk berkeliling di sekitar desa. Ketika jalan, Naofumi pakai sihir buff Aura Liberation. Dan Naofumi juga ternyata dia tuh mendengar suara naga iblis. Ternyata suara itu berasal dari dalam perisai milik Naofumi. Naofumi juga di sini ngerasa kalau dia tuh sekarang gak bisa ningkatin sihirnya lagi. Naofumi ngerasain firasat yang buruk. Naofumi pun mutusin untuk segera menemui tim Ren. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.